berdoa. Ya, Pak Petra dan Ibu Mei, silakan. Shalom. Oh, Selamat pagi Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah ibadah doa fajar pada pagi hari ini kita akan mulai. Kita bersyukur kalau kita boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat dan kuat. Kita boleh diberi napas kehidupan. Kita bersyukur karena Tuhan sangat baik. Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita. Untuk mengaminkan sukacita, syukur kita pada pagi yang indah ini, kita naikkan pujian yang berkata, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidup. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku.
kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kami minta dengan hormat untuk membuka kitab doa pembukaan Evangelis Ismail Harun untuk pimpin dalam doa pembukaan doa pada pagi hari ini. Kami silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan. Terima kasih dengan kekuatan yang diberkati kami boleh dibangunkan itu semua karena kebaikan kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami berkumpul dalam ibadah doa fajar di pagi hari ini dalam via Zoom. Engkau berkati setiap kami yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan. Engkau berkati bahkan jaringan yang kami gunakan. Engkau berkati. Dan biarlah ibadah ini dapat berjalan dengan baik. Dan kami menyerahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ini doa kami bawa dan kami buka ibadah ini dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan biarlah semua jadi seturut dan kehendak-Mu. Amin. Amin. Terima kasih Pak Evangelis Ismail Harun. Baiklah, kita akan nyanyikan satu pujian lagi dengan berkata, Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Bukaku hormat akan Engkau, bukaku hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, bukaku akan Engkau. Kau sungguh
kuasa. Satu hormat akan Engkau, satu hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, bukan akan Engkau. Bukan hormat akan Engkau, bukan hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, bukan akan Engkau, bukan akan Engkau. Sebelum kita membaca firman Tuhan, membaca kitab, kita akan angkat satu pujian lagi yang berkata, pribadi yang mengenal hatiku seperti rusa yang haus rindu akan sungaimu. Sayang, minta maaf. Di-unmute Pak Pet. Pak Petra di-unmute. Hatiku rindu membangun perisaiku kepadamu, rohku berkenan. Kaulah Tuhan hasrat hatiku rindu menyembahmu. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Berbiru sarindu sumaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku rindu menyembahmu.
Padamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Amin. Kami silakan kepada yang bertugas untuk firman Tuhan. Kami silakan. Mari kita satu hati dalam doa. Dikuduskan namamu ya Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam ibadah kami pagi ini seperti di sorga. Itulah sebabnya ya Tuhan, hati kami siap untuk menerima setiap pesan Tuhan bagi kami melalui bacaan kami pagi ini. Roh Kudus terus menyingkapkan rahasia-rahasia kebenaran-Mu, agar kami menghidupinya sebagai gaya hidup kami setiap hari, menjadikan sebagai kesaksian hidup di dunia ini. Kami menyerahkan waktu sharing firman-Mu di pagi ini. Di dalam nama Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca secara bergiliran bacaan kita pagi hari ini terdapat dalam Bilangan Pak Edison boleh tampilkan screen saya, Pak. Bilangan pasal 31 kalau nggak salah. Ya, ayat 1. Bapak Ibu Saudara perhatikan, mendengarkan nama-nama yang saya bacakan. Mohon diperhatikan supaya nanti pas gilirannya langsung baca ayatnya. Bacaan yang pertama, Bapak Edison. Kedua, Bapak Petra. Ketiga, Ibu Mei. Ada lagi Pak Petra? Berdua saja? Iya. Oke. Keempat, Bapak Adiman. Kelima, Ibu Agnesia Berta. Keenam, Bapak Haryadi. 7, Bapak Beno. 8, Saudara Divan. 9, Pak David Hingkoil. 10, Saudara Devan. 11, Ibu Dina. 12, Saudara Dilan. 13, Ibu Rida Simatupang.
14 penginjil Ismail, 15 Ibu Eva Hein, 16 Bapak Gustaf, 17 Ibu Ineke Candi, 18 Ibu Jenny Sampe, 19 Bapak John Wenas, 20 Ibu Leni, 21 Ibu Lis, 22 Bapak Hengki, 23 Penginjil Magdalena, 24 Saudari Maria, 25 Ibu Olkamin, 27 Ibu Yohana Uhing, 28 Pak Edison, ada Ibu, Pak? Ada, Pak? Oh, tidak ada. Oke. 29 Ibu Fanny Lawrence. 30 Bapak Dalton dan 31 Ibu Rondang. Ada yang terlewatkan Bapak Ibu? Pak Pendeta Okta, saya yang setelah siapa ya? Setelah Pak Haryadi, Pak. Oh iya, makasih. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Ibu Kalau Yohana. saya setelah siapa ya? Ya, satu-satu. Siapa? Ibu Kalau Yohana. saya setelah Sebelum Ibu Yana Uhing, Ibu Olkamin. Setelah itu Pak Edison. Ibu Yohana habis Olkamin. Iya, habis Ibu Olkamin, baru Ibu Yohana. Oh ya, makasih. Rina Ada lagi? Keuing, Rina ke habis siapa Pak? Setelah Pak Gustaf. kalau saya Siapa? Bu Fani, Oh, Ibu Fani. Setelah Pak Edison, Ibu Yohana Uhing, Ibu Fani Lawrence. Habis itu Pak Dalton, Ibu Rondang. Ada lagi? Ibu Ramli. Sebelum Pak Gustaf. Oh, itu Rineka tadi. Oh, Ibu Rineke, tunggu. Rineke. Soalnya Yohana Uing tadi, bukan Rina Keuing. Oh. Oh, berarti Salah, Pak. Ibu Rineke ini. Sorry. Ibu Rineke berarti di habis Ibu Rondang terakhir berarti. Supaya oke, Pak. tidak ini. Nah. Oke? Boleh? Oke, Pak. Kayaknya saya 2 kali, Pak. Tidak, Pak. Jadi saya di posisi pertama atau? Bapak di posisi pertama, Pak. Jadi habis Pak Edison, Pak Petra, Ibu Mei, Pak Adiman, Ibu Agnesia Berta, Pak Haryadi, Pak Beno, Saudara Divan, Pak David, Saudara Devan, Ibu Dina, Saudara Dilan, Ibu Ebrida Simatupang, Penginjil Ismail, Ibu Eva Hein, Pak Gustaf, Ibu Ineke Candi, Dr. Jenny Sampe, Pak John Wenas, Ibu Leni, Ibu Lis, Pak Hengki, Ibu Penginjil Magdalena, Saudari Maria, Ibu Olkamin, Ibu Yohana Uhing, Ibu Fanny Lawrence, Pak Dalton, dan Ibu Rondang. Yohana Uhing atau Yohana Aneng. Oh, sorry. Rina ke paling buntut, Pak. Oke, ya. Oke, seperti itu ya. Oke. Ya, Pak Adiman mungkin belum disebut. Sudah. Habis sudah, Ibu ya? Bu Mei, Sudah. nomor 4 saya. Oh Ya, ya. betul. Oke, nanti saya yang terakhir, paling terakhir. Ya, saya persilakan langsung Pak Edison dan seterusnya. Ya, baik, terima kasih, Pak. Kita mulai dari Bilangan 31 ayat 1.
Pembalasan kepada orang Midian. Ayat 1. Tuhan berfirman kepada Musa, lakukanlah pembalasan orang Israel kepada orang Midian. Kemudian engkau akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, baiklah sejumlah orang dari antaramu mempersenjatai diri untuk berperang, supaya mereka melawan Midian untuk menjalankan pembalasan Tuhan terhadap Midian. Dari setiap suku di antara segala suku Israel, haruslah kamu menyuruh 1.000 orang untuk berperang. Demikianlah diserahkan dari kaum-kaum Israel 1.000 orang dari tiap-tiap suku. Jadi 12.000 orang bersenjata untuk berperang. Lalu Musa menyuruh mereka untuk berperang, 1.000 orang dari tiap-tiap suku, bersama-sama dengan Pinehas, anak Imam Eliezer, untuk berperang dengan membawa perkakas tempat kudus dan napiri-napiri pemberi tanda semboyan. Kemudian berperanglah mereka melawan Midian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, lalu membunuh semua laki-laki mereka. Selain dari orang-orang yang mati terbunuh itu, mereka pun membunuh juga raja-raja Midian, yakni Ewi, Rekem, Zur, Hur, dan Reba. Kelima raja Midian juga, Bileam bin Beor, dibunuh mereka dengan pedang. Kemudian Israel menawan perempuan-perempuan Midian dan anak-anak mereka, juga segala hewan, segala ternak, dan segenap kekayaan mereka dijarah. Ayat 10. Dan segala kota kediaman, segala tempat perkemahan mereka dibakar. Ayat 11. Kemudian diambillah seluruh jerahan yang pakan daripada dan hewan itu. Dan dibawalah orang-orang tawanan rampasan dan jarahan itu kepada Musa dan Imam Eleazar dan kepada umat Israel ke tempat perkemahan di dataran Moab yang di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Ayat 13. Lalu pergilah Musa dan Imam Eleazar dan semua pemimpin umat itu sampai keluar tempat perkemahan untuk menyongsong mereka. Maka gusarlah Musa kepada para pemimpin tentara itu, kepada para kepala pasukan 1.000 dan para kepala pasukan 100 yang pulang dari peperangan. Dan Musa berkata kepada mereka, kamu biarkankah semua perempuan hidup? Bukankah perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Peor, sehingga tulah-tulah ke antara umat Tuhan. Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka, dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu bunuh. Tapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup bagimu. Tetapi kamu ini berkemalah 7 hari lamanya di luar tempat perkemahan. Setiap orang yang telah membunuh orang dan setiap orang yang kena kepada orang yang mati terbunuh haruslah menghapus dosa dari dirinya pada hari yang ketiga dan pada hari yang ketujuh. Kamu sendiri dan orang-orang tawananmu. Juga setiap pakaian dan setiap barang kulit dan setiap barang yang dibuat dari bulu kambing dan setiap barang kayu haruslah disucikan. Lalu berkatalah Imam Eleazar kepada para prajurit yang telah pergi bertempur itu, inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ayat 22.
hanya emas dan perak, tembaga, besi, timah putih, dan timah hitam. Segala yang tahan api haruslah kamu lakukan dari api, lalukan dari api, supaya menjadi tahir. Tetapi semuanya itu haruslah juga disucikan dengan air penyuci, dan segala yang tidak tahan api haruslah kamu lakukan dari air. Lagi pula kamu harus mencuci pakaianmu pada hari yang ke-7, supaya kamu tahir, dan kemudian bolehlah kamu masuk ke tempat perkemahan. Mengenai jarahan, Tuhan berfirman kepada Musa, Ayat 26 mengenai jarahan. Ayat 26 ya Pak Okta, soalnya ada gangguan tadi. Pak Okta. Iya betul. Ayat 26. Ya, betul Bu, betul 26 ya. Hitunglah jumlah rampasan yang telah diangkut, yang berupa manusia dan hewan. Engkau ini dan Imam Eleazar serta kepala-kepala puak umat itu. Lalu bagi dualah rampasan itu kepada pasukan bersenjata yang telah keluar berperang dan kepada segenap umat yang lain. Jingga ya Pak ya, sambung jingga. Ayat 28, dan engkau harus mengkhususkan upeti bagi Tuhan dari para prajurit yang keluar bertempur itu, yakni 1 dari setiap 500, baik dari manusia, baik dari lembu, dari keledai, dan dari kambing domba. Dari yang setengah yang telah didapat mereka haruslah engkau mengambilnya lalu menyerahkannya kepada Imam Eleazar sebagai persembahan khusus. Ayat 30. Tetapi dari yang setengah lagi yang untuk orang Israel lain, haruslah engkau mengambil 1 ambilan dari setiap 50, baik dari manusia, baik dari lembu, dari keledai, dan dari kambing domba, jadi dari segala hewan, lalu menyerahkan semuanya kepada orang Lewi yang memelihara kemah suci Tuhan. Kemudian Musa dan Imam Eleazar melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Pak Anu, tunggu dulu. Adapun rampasan, yakni yang masih tinggal dari apa yang telah dijarah laskar itu berjumlah 675.000 ekor domba dan 72.000 ekor lembu. Dan 61.000 ekor keledai. Selanjutnya orang-orang, yaitu perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, seluruhnya 32.000 orang. Yang setengah yang menjadi bagian orang-orang yang telah keluar berperang itu jumlahnya 337.500 ekor kambing domba. Jadi upeti bagi Tuhan dari kambing domba itu ada 675 ekor. Lembu-lembu 36.000 ekor. Jadi upetinya bagi Tuhan ada 72 ekor. Keledai-keledai 30.500 ekor. Jadi upetinya bagi Tuhan ada 61 ekor. Dan orang-orang 16.000 orang. Jadi upetinya bagi Tuhan 32 orang. Lalu Musa menyerahkan upeti yang dikhususkan bagi Tuhan itu kepada Imam Eleazar, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ayat 42 ya Pak? Iya Bu. Iya. Ayat 42, yang setengah lagi yang menjadi bagian orang Israel lain yang dipisahkan Musa dari bagian orang-orang yang telah berperang itu, yaitu yang setengah yang menjadi bagian umat yang lain itu. Domba-domba 337.500 ekor.
Lembu-lembu 36.000 ekor, 45. Keledai 30.500 ekor. Ghanam dan orang-orang 16.000 orang. Lalu Musa mengambil dari yang setengah yang menjadi bagian orang Israel lain. Itu satu ambilan dari setiap 50. Baik dari manusia, baik dari hewan, kemudian menyerahkan semuanya kepada orang Lewi yang memelihara kemah suci seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. 48. Lalu mendekatlah para pemimpin tentara, yakni kepala-kepala pasukan 1000 dan kepala-kepala pasukan 100 kepada Musa, serta berkata kepadanya, hamba-hambamu ini telah menghitung jumlah prajurit yang ada di bawah kuasa kami, dan dari mereka tidak ada seorang pun yang hilang. Ayat 50. Sebab itu kami mempersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan apa yang didapat masing-masing, yakni barang-barang emas, gelang kaki, gelang tangan, cincin meterai, anting-anting, kerongsang, untuk mengadakan perdamaian bagi nyawa kami di hadapan Tuhan. Maka Musa dan Imam Eleazar menerima dari mereka emas itu, semuanya barang-barang tempaan. Dan segala emas persembahan khusus yang dipersembahkan ke mereka kepada Tuhan, yakni yang dari pihak kepala-kepala pasukan 1000 dan kepala-kepala pasukan 100, ada 16.750 sikal beratnya. Tetapi prajurit-prajurit itu masing-masing telah mengambil jarahan bagi dirinya sendiri. Ayat 54, setelah Musa dan Imam Eleazar menerima emas itu dari pihak kepala-kepala pasukan 1000 dan kepala-kepala pasukan 100, maka mereka membawanya ke dalam kemah pertemuan sebagai peringatan di hadapan Tuhan untuk mengingat orang Israel. Bilangan 32, ayat 1, penyerahan daerah sebelah timur Sungai Yordan. Adapun Bani Ruben dan Bani Gad ternaknya banyak. Bahkan sangat banyak sekali ketika mereka melihat tanah Yaeser dan tanah Gilead, tampaklah tempat itu tempat yang baik untuk peternakan. Ya, ayat 2. Lalu datanglah Bani Gad dan Bani Ruben dan berkata kepada Musa, Imam Eleazar, dan para pemimpin umat itu, Tarot, Dibon, Yeser, Nimrah, Hesibon, Eleale, Sebam, Nebo, dan Beon. Silakan lanjut ayat 4. Ibu Rondang. Saya habis Pak Dalton, Pak. Tadi. Ada Pak Dalton? Oh, ada. Ya, silakan, Pak. Negeri yang telah dikalahkan oleh Tuhan untuk umat Israel, itulah suatu negeri yang baik untuk peternakan dan hamba-hambamu. Ini memang ada ternaknya. Lagi kata mereka, jika kami mendapat kasih-Mu, biarlah negeri ini diberikan
kepada hamba-hambamu ini sebagai milik. Janganlah kami harus pindah ke seberang sungai Yordan. Jawab Ya. Musa kepada Bani Gad dan Bani Ruben itu, masakan saudara-saudaramu pergi berperang dan kamu tinggal di sini? Mengapa kamu hendak membuat enggan hati orang Israel untuk menyeberang ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka? Masih ada Bapak Ibu? Demikian juga dilakukan bapak-bapakmu ketika aku menyuruh mereka dari Kades Barnea untuk melihat-lihat negeri itu. Mereka berjalan sampai ke lembah Eskol, melihat-lihat negeri dan membuat enggan hati orang Israel, sehingga mereka tidak mau pergi ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka. Oke. Masih ada Bapak Ibu yang terlewatkan? Ya, kalau tidak ada lagi, saya akan bacakan ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian. Maka bangkitlah murka Tuhan pada waktu itu, dan ia bersumpah bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang dijanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang, kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, oleh karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hatinya. Ya, bacaan kita sampai di ayatnya yang ke-11 dalam pasal 32. Kita berdoa bersama-sama mengucap syukur buat firman Tuhan. Mohon kesediaan dari penginjil Ismail untuk pimpin kita dalam doa firman Tuhan. Saya persilakan. Kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur kami boleh membaca firman Tuhan dan biarlah kami memperoleh berkat masing-masing dalam setiap pribadi kami, dalam setiap bacaan yang telah kami baca pada pagi hari ini. Dan biarlah firman-Mu menjadi suluh dan pedoman dalam kehidupan kami, dan secara khusus sehari ini yang akan kami lakukan dalam beraktivitas kami. Terima kasih Bapa di surga, kami yang boleh mengambil dalam pembagian pembacaan ini, Engkau berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Apakah ada yang pimpin doa Pak David? Ya, kita satu di dalam berdoa bahwa pagi hari ini kita akan berdoa untuk berdoa pada Ketua EE Sulawesi Tengah yang mempersiapkan diri untuk berangkat menuju ke Mamuju karena untuk ibadah esok dan juga hari serta pembagian serta hari Selasa ada peletakan batu pertama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama berdoa untuk perjalanan hambanya, Pak Martin Magalin, Pak Pendeta Didi, dan juga Ibu Pendeta Rizmi yang akan berangkat pagi ini menuju ke Mamuju. Biarlah Tuhan menyertai dalam perjalanan, menjadi bersama dan pakai dalam pelayanan yang ada di sana. Mari bersama-sama dengan bersuara kita berdoa. Pada esok pagi dan kemarin kita letakkan batu pertama pada Bapak Tuhan dan
Tuhan, dalam nama Tuhan. Amin. Ya, pagi ini kita akan berdoa secara khusus untuk Minta kesediaan nanti Bapak Pendeta Okta yang mendoakan. Yang pertama, tolong doakan acara NEC National EE Conference tanggal 20 Oktober. Biarlah Tuhan memakai pembicara firman Tuhan dari Indonesia dan juga dari Amerika. Tim pelaksanaan dapat melakukan tugasnya dengan baik. Doakan perangkat Zoom yang digunakan, baik jaringan maupun laptop yang digunakan, dan peserta yang sudah daftar. Biarlah Tuhan terus memberikan hati yang rindu untuk menjadi berkat bagi dunia. Boleh Pak Pendeta Okta untuk tim dalam doa. Apakah Pak Okta Ya, bisa didengar? Boleh? Ya. Mari kita satukan hati dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pagi ini kami bersama-sama sebagai umat-Mu, kami sebagai saksi Kristus di dunia ini bersepakat berdoa bagi pelaksanaan EE Nasional yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk pembicara, untuk setiap anggota EE Nasional yang akan mengikuti pertemuan ini. Kami merindukan Tuhan ada terobosan-terobosan baru untuk penjangkauan jiwa-jiwa suku-suku bangsa yang masih terabaikan sampai hari ini. Kami terus berdoa Tuhan supaya EE Nasional ini Tuhan semakin berkembang dan menghadirkan regenerasi yang terus Tuhan pakai menjadi saksi Kristus yang memberitakan Kristus kepada banyak jiwa yang diselamatkan ya Tuhan. Dan juga untuk EE lokal dan di berbagai daerah Tuhan campur tangan memberkati. Melalui ibadah dan semua kegiatan EE Nasional ini yang dilaksanakan melalui Zoom, kami menyerahkan dalam tangan Tuhan semua fasilitas ibadah yang akan dipakai, diurapi, diberkati, sehingga dapat terlaksana dengan baik, dan hasil dari itu semua Tuhan dapat melahirkan pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan, pribadi-pribadi yang mengasihi misi, dan pribadi-pribadi yang menyerahkan diri untuk dipakai Tuhan menjadi alat di tangan Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Terpuji nama Tuhan, setiap pekerjaan iblis roh jahat yang mau mengganggu, yang mengintervensi acara ini, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami meyakini bahwa kuasa Roh Kudus bekerja, mengurapi dan memberkati semua kegiatan ini. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Kristus. Haleluya. Amin. Berdoa yang kedua, minta dengan kasih Guru Injil Edison untuk mendoakannya. Doakan konvensi EE Nasional bulan November. Biarlah Tuhan memakai tim yang sudah dibentuk untuk mengundang pembicara dan menentukan tanggal yang tepat untuk dilaksanakan. Jadi tanggalnya belum ada, supaya tim dalam mempersiapkan diri, betul Tuhan tolong sehingga Tuhan berikan tanggal yang terbaik. Kemudian Guru Injil untuk berjalan doa. Pak, maaf, siapa pembicaranya, Pak? Lagi digumuli, Pak. Jadi doakan supaya Tuhan antarkan pembicara pada untuk bulan November. Ini acara apa? EE Nasional? Konferensi EE Nasional, Pak. Bulan November. Baik, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kembali pada pagi hari ini kami menyerahkan
pelaksanaan konferensi EE nasional yang dipersiapkan oleh anak-anak Tuhan dan hingga saat ini sedang diperbincangkan untuk memberikan yang terbaik dan juga untuk melakukan hal-hal yang baik untuk perkembangan dan pertumbuhan pekabaran Injil melalui EE nasional ini. Tuhan, kami serahkan para panitia, kami serahkan kebutuhan dana, kami serahkan untuk perencanaan mereka, mungkin secara onsite atau online. Tuhan pimpin, Tuhan berkati supaya semua pemikiran dan juga rencana dan realisasinya nantinya terlaksana dengan baik. Tuhan, kami berdoa juga untuk teman-teman EE yang ada di Palu, supaya mereka pun bersinergi untuk melaksanakan konferensi nasional ini. Kami berdoa untuk calon pembicaranya, kami berdoa juga untuk kebutuhan dananya, kami berdoa untuk segala sesuatu persiapannya. Tuhan, Engkau sendiri yang memimpin, berkati teman-teman yang persiapkannya dari awal hingga selesainya. Terpuji namamu Tuhan, bahwa di dalam semua ini, namamu dimuliakan, namamu disebarkan, namamu ditinggikan. Inilah syukur doa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami doa. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Ibu, kita juga berdoa. Yang ketiga, kita dengan kasih Ibu Lis untuk memimpin di dalam doa. Doakan pelatihan EE 4G Palu untuk tanggal 8 sampai dengan tanggal 13 November. Dan juga tanggal 22 sampai dengan tanggal 27 November dalam pelatihan EE 4G. Doakan agar Tuhan memakai tim pelaksana dapat menjalankan tugas dengan baik, baik untuk mempersiapkan guru-guru, pelatih-pelatih, semua perlengkapan yang dapat digunakan dengan baik. Dan juga doakan untuk hati setiap peserta, untuk mereka dapat sungguh-sungguh mau diperlengkapi di dalam pelatihan ini. Kita dengan kasih Ibu Lis menjadi pimpin kita di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami datang kepadamu, kami datang dan bersyukur, terima kasih untuk ibadah pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini kami bersyukur kami boleh datang untuk menaikkan setiap pokok-pokok doa kami ke dalam hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati dan menyertai pelatihan EE yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 sampai dengan 13 November. Dan pelatihan EE yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 sampai dengan tanggal 27 November. Tuhan, kami percaya Engkau yang akan menyertai, menolong dalam pelatihan EE ini. Melalui setiap pelatihan EE ini kami percaya Engkau akan menyertai dengan hikmat dan bijaksana Tuhan daripada setiap guru-guru yang melatih, dari setiap para pelatih-pelatih. Kami percaya Tuhan Engkau akan memberkati setiap pelatih dan guru-guru untuk memberikan pelatihan EE kepada setiap para peserta. Dan kami percaya juga Tuhan, setiap peserta yang ada, Engkau yang menarik setiap peserta yang ada, sehingga setiap mereka boleh memiliki hati dan kerinduan untuk mengikuti pelatihan EE ini, sehingga mereka boleh bertumbuh memiliki iman dan pertumbuhan dan memiliki bekal-bekal di dalam penginjilan, sehingga mereka boleh menerapkan setiap metode-metode EE yang diberikan oleh guru-guru dan pelatih-pelatih, sehingga melalui setiap pelatihan EE ini setiap peserta-peserta dibekali dengan kemampuan dan keterampilan dalam pemberitaan Injil, sehingga mereka boleh di lapangan nanti setelah mereka lepas dalam setiap pelatihan ini, mereka boleh memenangkan setiap jiwa-jiwa, baik di dalam lingkungan dimanapun mereka Tuhan tempatkan, mereka boleh memenangkan setiap jiwa yang ada melalui setiap pelatihan EE ini. Terima kasih Tuhan, memberkati pelatihan EE ini. Kami percaya Engkau menolong setiap dana yang diperlukan, setiap kebutuhan peralatan yang dibutuhkan, dan tempat-tempat yang akan digunakan untuk pelatihan EE. Kami percaya Engkau menolong, menyertai, dan memberkatinya, sehingga pelatihan EE ini boleh berjalan dan berlangsung dengan baik, dengan penyertaan, perlindungan, dan pertolongan daripada Tuhan. Inilah doa syukur kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu, yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan kasih Saudari Agnes.
berdoa untuk seluruh anggota tim PE Palu, supaya Tuhan menolong dalam kerjasama yang ada, dalam seluruh keterlibatan pelayanan yang ada, supaya Tuhan pakai terus untuk memberitakan Injil, sehingga banyak jiwa yang boleh dimenangkan. Minta kesediaan Saudari Agnes untuk memimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, di mana Tuhan Engkau boleh memakai setiap anggota-anggota EE untuk Tuhan pakai memberitakan Injil Tuhan bagi orang-orang yang ada di Kota Palu ini ya Tuhan. Kami menyerahkan setiap mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang boleh memampukan dan juga menuntun setiap mereka untuk boleh memberitakan Injil-Mu kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan Engkau boleh terus memperlengkapi mereka, Tuhan yang boleh terus memberikan mereka hikmat dan juga kekuatan untuk boleh dengan setia, dengan penuh semangat untuk boleh mengabarkan Injil Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan seluruh anggota EE ini, biar Tuhan boleh terus memakai mereka dengan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama berdoa untuk salah satu suku yang ada di Indonesia. Mari kita doakan bersama-sama. Minta nanti kita buka mic, kita bersuara, kita doakan. Namanya suku Gane. Suku Gane ini berada di selatan Pulau Halmahera, Maluku Utara. Populasinya sekitar 3.000. Banyak lahan di Gane itu yang dirubah dari perkebunan dan hutan menjadi perkebunan sawit. Itu yang sangat besar oleh salah satu perusahaan swasta asing. Nah, kehidupan masyarakat Gane yang telah ratusan tahun mempertahankan sedikit sumber air dengan pola budidaya tanaman keras dalam hutan, saat ini merasakan kekeringan dan kehancuran ekosistem pesisir akibat penggundulan hutan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit asing tersebut. Bahkan konflik sosial terjadi dengan pemerintah tingkat desa dan kecamatan yang dibayar oleh perusahaan untuk meredam aksi warga yang menderita dan protes dengan keadaan tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama supaya suku ini menerima Injil dan menjadi murid Yesus yang setia dan dilepaskan dari kuasa jahat. Yang kedua, kita berdoa agar pekerja Injil yang tinggal di suku ini untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi di Gane. Yang ketiga, kita berdoa agar ada tenaga profesional yang diutus untuk membimbing masyarakat di sana dalam pengelolaan pertanian yang ada. Itu 3 pokok doa. Mari kita buka, mari kita bersama-sama kita doakan khusus untuk suku Gane yang ada. Mari dengan bersuara, mic boleh dibuka. Mari kita berdoa untuk pokok doa suku Gane. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang menyerahkan suku Gane Tuhan yang ada di Maluku Utara. Tuhan, Kau melihat keberadaan mereka, di mana mereka mengalami kekeringan. Dan juga Tuhan, perkebunan mereka atau hutan yang ada Tuhan dirambah oleh perusahaan asing untuk mengadakan perkebunan kelapa sawit. Tuhan, Kau melihat akan suku ini Tuhan, dalam kerinduan mereka yang masih belum percaya kepada Kristus.
Mari Engkau lawat mereka, berikan mata mereka untuk melihat kasih-Mu, bukakan telinga mereka untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, jamah hati mereka untuk menerima Yesus secara pribadi. Tuhan, kami rindu Tuhan, ada hamba-hamba Tuhan, Engkau utus kepada mereka, para pemimpin pengajar, dan setiap anak-anak Tuhan, berikan hati yang terbeban kepada kami semua Tuhan, untuk memberitakan Injil, menyampaikan kasih-Mu Tuhan kepada suku Gene ini Tuhan, sehingga mereka boleh melihat akan kebaikan dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu di dalam segala kebutuhan mereka Tuhan, untuk menghidupi rumah tangga mereka. Tuhan cukupkan. Terima kasih Tuhan, bila Engkau menutup bungkus suku Gene ini dengan kuasa darah Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Allah Bapa di surga, kami berdoa pada hari ini, dan pagi ini secara khusus lagi ya Tuhan, menopang untuk pelayanan ibadah minggu esok. Tuhan menolong setiap hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian, dan setiap anak-anak Tuhan yang terlibat, baik di dalam ibadah di pusat maupun di setiap pos-pos PI yang ada. Tuhan menolong di dalam persiapan. Tuhan menolong sehingga benar-benar esok melalui ibadah nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa biarlah umat Tuhan, baik di pusat maupun di setiap pos-pos PI, mereka boleh bergerak hati untuk datang dan beribadah, baik secara onsite maupun juga online. Tuhan menolong sehingga ibadah berjalan dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh mengikuti akan ibadah persekutuan doa fajar. Tuhan memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang telah mengambil bagian. Tuhan memberkati masing-masing kami di dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam pergumulan-pergumulan juga yang kami miliki di rumah tangga kami masing-masing. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, dan Engkau Allah yang akan terus senantiasa menyertai dan memberkati akan kehidupan kami. Dan kami mengakhiri akan persekutuan doa fajar pagi hari ini, di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah Tritunggal, memberkati akan kehidupan kami masing-masing. Amin. Saya serahkan kembali kepada Pak Edison